Hai, selamat datang di channel Exxon Media. Kali ini kita akan belajar tentang praktikum enzim katalase. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, share, dan komen ya. Subscribe channel ini agar kami bersemangat untuk terus berkarya. Percobaan yang kita bahas kali ini adalah percobaan untuk mengetahui kerja enzim katalase. Dasar teorinya adalah enzim dihasilkan di dalam sel dan dapat bekerja di dalam sel, yaitu enzim intraseluler, maupun di luar sel, yaitu enzim ekstraseluler. Contoh enzim intraseluler adalah enzim katalase yang berfungsi menawarkan racun sel H2O2 atau hidrogen peroksida menjadi H2 dan O2 yang bersifat netral. Enzim katalase tersebut terdapat pada organ hati maupun organ jantung. Tujuan mengetahui dan mempelajari kerja enzim katalase. Alat dan bahan yang pertama adalah mortar atau blender. Jadi kamu boleh pakai blender ataupun mortar ya. Yang kedua, organ hati dan jantung ayam. Ini biasanya mudah kamu dapatkan di pasar atau tempat potong ayam. 3. 12 tabung reaksi. Yang 4. Air biasa. 5. Kertas saring. 6. HCl 10%. 7. NaOH 10%. 8. Es batu mudah kita dapatkan di warung-warung. 9. H2O2 10%. 10. Arang atau bara api. Hanya perlu lidi kering, lilin, dan korek. Cara kerjanya, yang pertama, haluskan organ hati dan jantung ayam dengan mortir atau blender. Kemudian tambahkan 30 ml air untuk hati dan 10 ml untuk jantung. Kemudian saringlah menggunakan kertas. Hasilnya nanti adalah ekstrak hati dan ekstrak jantung. Yang kedua, bagilah ekstrak hati ke dalam 5 buah tabung reaksi dengan volume yang sama. Jadi nomorilah tabung tersebut, kemudian tuangkan ekstrak jantung pada tabung 6. 3. Tambahkan 7 tetes HCl 10% ke dalam tabung 2 dan 7 tetes NaOH 10% ke dalam tabung 3. Masukkan tabung 4 ke dalam es batu dan tabung 5 ke dalam air mendidih selama 10 menit. 4. Berilah label A, B, C, D, E, dan F pada 6 tabung reaksi yang lain. Masukkan 3 ml H2O2 10% pada masing-masing tabung. 5. Tuangkan isi tabung 1 ke dalam tabung A. Demikian juga isi tabung 2 ke dalam tabung B, tabung 3 ke dalam tabung C, dan seterusnya. 6. Amati jumlah gelembungnya. Apakah amat banyak, atau sedang, atau sedikit, atau bahkan tidak ada. Masukkan bara api di atas campuran. Jangan sampai menyentuh campuran. Amati apakah bara api menyala atau tidak. 7. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Baiklah, kita masuk pada bagian pembahasan ya. Yang pertama, tuliskan reaksi yang terjadi. Kemudian kedua, pada percobaan tersebut substratnya adalah. Kemudian yang ketiga, enzim katalase pada percobaan ini terdapat pada apa? Yang keempat, pada tabung yang manakah dihasilkan gelembung paling banyak?
Apa maksudnya? Yang kelima, pada tabung yang manakah tidak dihasilkan gelembung dan manakah gelembung yang paling sedikit? Lalu apa artinya? Yang keenam, buatlah kesimpulan percobaan yang kamu lakukan. Catatan dan perhatian untuk kita ketahui yakni A. Usahakan proses penuangan tiap tabung dilakukan bersama-sama sehingga kalian dapat membandingkannya. Yang B. Hati-hatilah dalam menggunakan larutan asam HCl dan basa NaOH. Ini adalah jawaban dari pembahasan yang telah kita baca sebelumnya. Yang pertama, tuliskan reaksi yang terjadi. Jadi reaksi ini terjadi yaitu H2O2 atau hidrogen peroksida kemudian dipecah oleh enzim katalase menghasilkan hidrogen yaitu H2 dan oksigen yaitu O2. Yang kedua, pada percobaan tersebut substratnya adalah substrat dalam percobaan ini yaitu larutan H2O2 10%. Yang ketiga, enzim katalase pada percobaan ini terdapat pada enzim katalase terdapat pada hati dan jantung ayam. Yang keempat, pada tabung yang manakah dihasilkan gelembung paling banyak? Apa maksudnya? Tabung A terjadi reaksi pengubahan H2O2 oleh katalase menjadi air dan oksigen. Enzim katalase bekerja dengan normal di tabung A, karena itulah muncul gelembung. Kemudian yang kelima, pada tabung yang manakah tidak dihasilkan gelembung dan manakah gelembung yang paling sedikit? Apa artinya? Umumnya, gelembung tidak dihasilkan pada perlakuan panas dan es. Hal itu karena pada panas atau suhu tinggi, enzim telah terdenaturasi sehingga rusak, sehingga tidak dapat bekerja. Sedangkan pada es atau suhu dingin, enzim menjadi inaktif alias tidak aktif kembali. Sedangkan gelembung paling sedikit terdapat pada basa. Yang keenam, buatlah kesimpulan percobaanmu. Enzim katalase tidak dapat bekerja di lingkungan terlalu panas, dingin, ataupun asam dan basa. Di lingkungan panas, asam dan basa, enzim mengalami denaturasi. Demikianlah penjelasan kita tentang praktikum enzim katalase. Semoga memahamkan kamu ya. Terima kasih telah menonton.